Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Mirnawati Mulyani. Kalian bisa menyapa saya dengan Bu Mirna. Pada tahun ini saya akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Purwodadi, terutama untuk kelas 10, untuk jurusan multimedia 1, multimedia 2, kemudian kelas 10 TKJ Aksio, 10 TKJ reguler, dan kelas 10 BDP 1 dan kelas 10 BDP 2. Dalam keseharian, kalian bisa menyapa saya dengan Bu Mirna. Nah, selanjutnya, sebelum memulai pada materi yang pertama, Bu Mirna ingin menyampaikan materi Bahasa Indonesia untuk kelas 10 di semester 1 ini. Artinya, inilah materi yang akan kita pelajari di semester ini. Karena Bahasa Indonesia itu kita akan belajar mengenai dua hal, yaitu yang pertama adalah mengenai bahasa dan yang kedua adalah mengenai teks sastra. Untuk bahasa sendiri kita akan belajar untuk mempelajari teks laporan hasil observasi, teks eksposisi, dan teks anekdot. Sementara untuk bagian sastra kita akan mempelajari dua hal, yaitu mengenai cerita rakyat, terutama hikayat, dan juga mempelajari materi novel. Itu saja. Kemudian jika kamu perhatikan di sini, Bu Mirna menyampaikan bahwa di sini ada literasi. Artinya apa? Ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan di satu semester ini, yaitu tugas membaca. Membaca ada dua hal, yaitu membaca buku fiksi dan non-fiksi. Untuk lebih jauh penjelasannya, kita perhatikan. Nah, ini sudah ada beberapa contoh buku fiksi. Fiksi itu artinya adalah rekaan. Misalnya di sini ada kumpulan puisi karya Haira Anwar, ini karya Taufik Ismail, ini ada contoh novel, di sini ada contoh novel juga, ada Bidadari Surga, ini ada contoh dongeng. Nah, ini adalah contoh buku fiksi, artinya yang bersifat rekaan atau imajinatif. Sementara untuk buku non-fiksi, kalian bisa lihat contohnya di sini. Judulnya adalah non-fiksi, berarti sifatnya adalah bersifat nyata atau lebih ke faktual. Kalian bisa melihat contohnya sebagai berikut. Diamati ya. Jadi misalnya kamu baca buku mata pelajaran itu juga termasuk buku non-fiksi. Nah, selanjutnya kita akan mengenal lebih jauh mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, Bu Mirna minta maaf ini observasinya hilang karena fontnya sama ya, tapi tidak mengapa. Kita lihat terlebih dahulu, silahkan dibaca. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai untuk pertemuan kita di hari ini. Yang pertama, kalian harus bisa memahami terlebih dahulu. Di sini nanti Bu Mirna agar Bu Mirna tahu kamu paham, nanti Bu Mirna akan memberikan beberapa pertanyaan di dalam lembar kerja siswa yang telah saya lampirkan. Jadi nanti silahkan dibaca dan diteliti baik-baik ya. Nah, untuk yang kedua, kalian diminta untuk menyajikan intisari atau ringkasan dari teks LHO. Nah, teks LHO adalah teks yang berisi penjabaran umum atau laporan hasil pengamatan atau observasi terhadap sebuah objek secara detail. Artinya di sini laporan adalah hasil pertanggungjawaban dan hasil observasi adalah hasil pengamatan. Jadi kamu harus melakukan pengamatan terlebih dahulu mengenai objek yang ingin kamu buat LHO-nya atau laporannya. Namun demikian, ketika kamu mengamati itu harus memperhatikan beberapa hal atau beberapa objek tersebut, bukan hanya benda
tapi juga bisa kegiatan. Misalnya, kalian sedang melakukan kegiatan pameran, maka kamu bisa menuliskan mengenai laporan hasil observasi tentang laporan tersebut. Misalnya, laporan itu bagaimana, kemudian tujuannya apa saja yang ada di sana. Nah, contoh yang kedua adalah hewan. Hewan juga bisa menjadi objek pengamatan kalian. Misal kalian mengambil objek pengamatan unggas. Unggas itu ada berbagai macam. Bisa ayam, bisa bebek. Nah, kalian bisa menggolongkan berdasarkan jenisnya itu berbagai macam. Dan yang ketiga di sini ada tempat. Nah, misal kamu ingin mengamati sebuah tempat, berarti kamu harus benar-benar mencari informasi mengenai tempat tersebut. Misalnya kamu mengamati keadaan di SMK Negeri 1 Purwodadi. Jadi mungkin bisa kamu sampaikan mengenai sekolah ini, kemudian bagian gedungnya apa saja, kira-kira kelasnya bagaimana, klasifikasinya apa, dan yang lain, objek yang lain yang bisa kalian bahas adalah mengenai tumbuhan. Tumbuhan ini misalnya kamu ingin membahas mengenai bunga mawar misalnya. Kamu bisa golongkan mengenai jenis-jenis mawarnya, mengenai warnanya, asal daerahnya. Nah, jadi intinya laporan hasil observasi itu berisi penjabaran atau penjelasan laporan hasil pengamatan atau observasi terhadap sebuah objek secara detail atau secara lengkap. Nah, selanjutnya ini ada beberapa ciri-ciri dan fungsi dari LHO. Di sini Bu Mirna garis bawahi yang pertama, sifatnya adalah objektif, global, dan universal. Objektif artinya adalah berdasarkan objek. Universal berarti bisa diterima oleh banyak orang. Artinya, ketika si A mengamati dengan si B mengamati, hasilnya itu harus sama. Nah, karena sekali lagi Bu Mirna tekankan, teks LHO itu sifatnya adalah faktual atau non-imajinatif. Jadi benar-benar harus berdasarkan fakta ya. Kemudian di sini kamu perhatikan membahas objek tunggal. Artinya, ketika kamu mengamati, kamu harus membahas satu objek saja. Misalkan Bu Mirna contohkan tadi kamu ingin membahas mengenai tumbuhan, maka harus fokus. Misalnya kalian ingin menyampaikan mawar Bu, nah itu bisa. Atau misalnya kamu ingin mengamati sebuah tempat, taman. Nah, artinya bukan semua taman bisa kamu amati, tapi kalian harus menentukan satu taman saja. Misalnya kalian bisa menentukan taman sekolah di SMK Negeri 1 Purwodadi atau taman kota di Purwodadi. Taman kota karena banyak Bu, oh ya ada yang Taman Soekarno atau ada yang di alun-alun. Jadi kamu bisa memilih sendiri. Ingat, sifatnya hanya bersifat tunggal. Kemudian kamu perhatikan ditulis sempurna, ada 3 bagian atau strukturnya, yaitu deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, kemudian harus didasari fakta atau kenyataan dan merupakan hasil penelitian atau pengamatan. Penelitian di sini ketika kalian benar-benar ada dan terjun langsung atau dalam pengamatan. Kemudian ada fungsinya, yang pertama sebagai bentuk pertanggungjawaban, dokumentasi, dan yang ketiga adalah sumber informasi. Tentu saja yang ketiga ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca atau bagi orang lain yang membaca laporan kalian. Misal kalian membuat laporan mengenai mawar, saya belum tahu, ketika saya membaca hasil karya kalian, maka saya akan bisa lebih paham mengenai mawar yang kalian amati. Nah, ini strukturnya ya. Tadi sudah Bu Mirna sampaikan beberapa. Jadi harus urut. Ketiga struktur ini harus urut. Artinya kalian tidak bisa
membolak-balikkan bagiannya. Jadi anggap saja struktur ini sebagai bagian tubuh kalian. Ada di bagian atas seperti kepala, itu ada deskripsi umum. Biasanya dia berisi informasi umum. Di sini Bu Mirna tulis pengertian. Maka di sini biasanya akan ada kalimat definitif atau yang menyampaikan pengertian. Contohnya adalah, merupakan, ialah, yaitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Ini merupakan bagian khas dari teks LHO atau intisari dari LHO. Karena di deskripsi bagian ini akan berisi penjelasan rinci mengenai objeknya. Misalnya, kalian mengamati mawar, maka akan dijelaskan lebih jauh. Oh, berdasarkan warnanya, mungkin mawar dibedakan menjadi 12 warna, yaitu nah, itu kamu jelaskan berdasarkan asalnya, berdasarkan budidayanya. Nah, kamu bisa menjelaskan segala sesuatunya di bagian deskripsi bagian ini. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Tentu saja sesuai dengan namanya. Bagian yang ketiga ini adalah berisi manfaat mengenai objek yang kalian amati. Misalnya kita bahas mawar, maka manfaat mawar itu apa? Satu, misalnya sebagai keindahan, yang kedua misalnya bisa menghibur atau menghilangkan stres. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya silahkan kalian baca modul atau lembar kerja siswa yang telah Bu Mirna lampirkan. Di sana akan berisi beberapa materi dan juga latihan soal, tentu saja dengan contoh soal, dengan contoh pengerjaannya. Itu sudah Bu Mirna sampaikan lengkap di sana. Apabila ada pertanyaan, silahkan langsung saja disampaikan di kolom komentar di classroom kita hari ini. Itu ya, sekian untuk hari ini. Apabila ada kurang lebih, Bu Mirna mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.